Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikasis Indiani dari 10 Akuntansi 3 yang akan mengulangi materi tentang pergerakan nasional dan pengaruh nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. A. Perjuangan melawan sebelum tahun 1908. 1. Dipimpin oleh raja atau bangsawan. 2. Bersifat kedaerahan. 3. Perjuangan dilakukan secara fisik atau tanpa bersenjata. 4. Terfokus pada pemimpin karismatik. 5. Bersifat reaktif dan spontan. Setelah perjuangan melawan setelah tahun 1908. 1. Dipimpin oleh kaum terpelajar. 2. Bersifat nasional dan bekerjasama antar daerah. 3. Diplomatik dengan cara modern. 4. Memiliki organisasi dengan adanya kadenisasi. 5. Memiliki visi misi yang jelas yaitu Indonesia Merdeka. B. Fakta pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. 1. Kondisi sosial, politik, ekonomi yang parah akibat penjajahan. 2. Munculnya kaum terpelajar. 3. Adanya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. C. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. A. Periode awal perkembangan. 1. Budi Utomo, 12 Mei 1908. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tujuannya untuk memajukan pengajaran kebudayaan pertanian, pergerakan, perdagangan, serta teknik dan industri. 2. Serikat Islam. Serikat Islam Merah. Haluan komunisme di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. Serikat Islam Putih. Asas perjuangan Islam di bawah pimpinan. Tujuannya untuk memajukan perdagangan, membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani kaum pribumi, memajukan kehidupan orang-orang yang beragama Islam. 3. Muhammadiyah. 12 November 1912. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya untuk memajukan pendidikan. B. Periode nasionalisme politik. 1. Indische Partij. 25 Desember 1912. Douwes Dekker, Suryadi Suryaningrat, Dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Los van Holland, Indonesia bebas dari Belanda. Indische for Indiërs, Hindia untuk orang Indonesia. Tujuannya untuk menerapkan 1. Menerapkan cita-cita nasional. 2. Memberantas kesombongan sosial baik dalam pemerintah maupun kemasyarakatan. 3. Memberantas usaha yang membangkitkan kebencian antar agama satu sama lain. 4. Memperbesar pengaruh para pro-India di pemerintahan. 4. Memperbesar pengaruh mewujudkan kesamaan hak bagi semua orang India. 6. Memperkuat pengajaran untuk kepentingan ekonomi serta membantu ekonomi yang lemah. 2. Gerakan Pemuda. R. Satiman Wiryo Sanjoyo 1915. Tujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan. Menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya dan membangkitkan serta mempertajam peranan dalam segala bahasa dan budaya. 3. Gerakan Perempuan. R.A. Kartini. Tujuannya untuk mendorong kaum perempuan agar aktif dalam kegiatan politik. C. Periode radikal. Masa ketika organisasi pergerakan menolak kerjasama pemerintah dan secara tegas menuntas kemerdekaan. 1. Penghimpunan Indonesia Belanda 1905. Tujuan 1. Indonesia ingin menentukan nasibnya. 2. Bangsa Indonesia mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri. 3. Bangsa Indonesia harus bersatu untuk melawan penjajah. Next, yang kedua, Partai Nasional Indonesia. Insinyur Soekarno 1925. Self-help, prinsip menolong diri sendiri yang didasari keyakinan bahwa Indonesia dengan kekuatan sendiri mampu memperbaiki politik ekonomi sosial budaya yang telah rusak.
non-kooperatif, tidak mengadakan kerjasama dengan kolonial Belanda. Marhaenisme mengetaskan masa dari kemiskinan dan kesengsaraan. Tujuan, sebagai wadah bagi kaum nasionalisme untuk memperjuangkan berdirinya Indonesia merdeka. 3. Partai Indonesia. Tujuannya untuk mencapai sebuah negara Indonesia dan kemerdekaan itu akan dapat tercapai jika seluruh komponen bangsa bersatu. D. Periode bertahan. Periode ketika gerakan nasionalisme di Indonesia Raya berupaya lebih modern. 1. Perjuangan melalui Volksat. M.H. Tamrin, 27 Januari 1930. Tujuannya meraih kemerdekaan secara cepat. 2. Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara, 3 Juni 1952. Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tut Wuri Handayani. Sekian dari saya Cikasis Indiani. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.